Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Pak Pake. Pak Pake kali ini akan membuat pola yang sudah diperagakan 1 minggu yang lalu. Ya, ini modelnya ini. Ya. Nah, ini baju anak-anak seusia 10 tahun sampai 12 tahun. Ayo kita mulai. Kita ambil ukuran sesuai dengan baju yang sudah ada ya. Panjang baju 123, lingkar badan 80, lingkar pinggang 72, lingkar pinggul 90, lebar bahu 32, panjang tangan 50. Ya, coba kita mulai ya. 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 Kita ambil dulu selembar kertasnya. Kita ambil garis lurus dulu untuk mencari pundak atau punggung. Ya, sebentar kita ambil garis lurus. Kita garis dulu. Ya, nah. Karena anak-anak kita kasih turun 2 cm. 2 cm untuk mencari punggung atau pundak. Kita garis dulu ya. Kita garis, lalu kita cari garis untuk mencari lingkar dada ya, atau badan. Kita ambil turun 20 cm. 20 cm. Kita garis lagi. Ini saya bikin pola seperempatnya dulu ya. Ya. Lalu kita turun lagi untuk mencari pinggang. Pinggang karena anak-anak kita kasih turun 36 dari pundak atas. Ya, 36. Kita garis lurus dulu, ini nyampe pinggang dulu ya. Nah, ini nyampe pinggang ini ya. Ya. Kita teruskan nyari pinggul. Pinggul kita dari pinggang karena anak-anak kita kasih 15. Ya, sekarang kita garis lagi. Garis lurus ya. Kita sampai pinggul dulu, batas pinggul ya. Kita mencari lebar punggung atau pundak. Lebar punggung 32, setengahnya berarti 16 ya. Kita masuk untuk mencari keronggan leher ya. Ya, nah ini kita garis. Ini garis pundak. Nah, garis pundak. Lalu kita kerong, cari kerongan leher depan. Kita turun 10. Ya. Turun 10. Kita bentuk. Kita bentuk leher depan. Nah, sudah terlihat ini leher depan ya. Lalu kita cari lingkar badan. Lingkar badan tadi 80, kita bagi 4 aja jadi 20. Biar gampang dipahamin, kita kasih titik ya. Lalu kita cari lingkar pinggang. Lingkar pinggang itu 72, kita bagi 4 jadi 18. 18 di sini. Lalu kita bentuk.
Nah, ini garis dari ketiak sampai ke pinggang ya. Nah, ini sudah terlihat ya. Lalu kita ukur lingkar ketiak. Dari dada, karena anak-anak, kita ambil 28 ya. Nah, kita garis dulu untuk bentuk lingkaran ketiak. Lalu kita bentuk untuk tangan ini. Lingkar ketiak maksudnya. Ya, sudah terlihat. Nah, ini lingkaran ketiak di badan ya. Nah, lalu kita teruskan ini sampai pinggang, kita teruskan ke panjang baju ya. Panjang baju tadi 123. Nah, kita ukur 123 itu ada di mana? Nah, ini 123 ada di sini. Kita garis lurus dulu biar mudah dipahamin ya. Kita garis, ini sudah ukuran panjang baju. Nah, sekarang kita untuk mencari pinggul. Pinggul ini ada 90, kita bagi 4, jadi 22,5. Nah, ini 22,5 di sini ya. Lalu kita bentuk. Nah, ini membentuk pinggul. Nah ya, nah ini kita luruskan sampai ke bawah ya. Ini hanya untuk patokan, nanti untuk mencari kerutan yang ada di lutut. Nah gini untuk pola dasarnya ya. Nah, lalu kita untuk mencari potongan kerut yang ada di sini, kita turun dari pinggang ke potongan sekitar 50. Dari pinggang nih 50 ada di sini. Ini 50. Kita garis lurus dulu agar mudah dipahamin lah ya. Kita garis, nah terlihat jelas ya. Biar tidak ngondoy atau panjang di pinggir, kita opalin naik ini 2 cm. Nah, kita opalin. Nah, ini oval, ini bentuknya oval ya. Nah, ini sudah terlihat. Nah, sekarang kita teruskan cara pembuatan badan belakang. Ini hanya sangat mudah ini ya. Nah, ini saya mau buat leher belakang nih. Caranya begini yang gampang dipahamin ya. Kita turun 2 cm ya. Kita bentuk leher belakang, ini leher belakang ya. Nah, ini leher belakang. Kalau ini leher depan, ini belakang ya. Nah, kita buat kerongan tangan bagian belakang atau badan belakang, kita keluar 1 cm. Nah, kita bentuk lagi untuk bagian belakang. Nah, begini ya. Nah, kita teruskan ini cara guntingnya ya. Cara guntingnya, nah begini. Ini kita tutup dulu. Kita ambil kertas lagi untuk badan belakang. Nah, ini badan belakang nih ceritanya. Lalu badan depan kita tumpukin. Nah, tumpukin biar sama aja dulu. Jadi gampang dipahamin ya. Nanti tolong perhatikan cara mengguntingnya.
Ini cara guntingnya. Cara mengguntingnya ya. Nah, kita jarumin dulu agar tidak lari. Nah, ini begini ya. Nah, ya sudah siap. Kalau sudah siap, mau bapak pakai gunting ini. Ya, kita teruskan dengan cara gunting ya. Nah, sekarang kita gunting dari bawah dulu yang untuk buat kerut. Nah, ini bawah tuh hanya untuk pola dasar. Nantinya kalau kita bikin kerut jadi 2 kali pemakaian bahan ya. Jadi caranya begini, kita gunting dulu dari panjangnya. Dari panjang. Ya. Lalu kita gunting samping. Biar terlihat ini samping. Ini sudah nyampe ke pinggul, lalu kita bentuk pinggang. Nah, begini. Lalu kita putar, kita potong dulu pundak. Nah, pundak kita potong. Lalu kerongan leher, badan belakang. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Ya, karena kita ambil yang gampang dimengerti atau gampang dipahamin ya. Nah, ini kerongan leher belakang. Nah, kita gunting lagi kerongan leher depan. Nah, caranya hanya begini ya. Kita cari yang mudah aja, yang mudah dipahamin. Nah, terlihat ya. Nah, sekarang kita gunting kerongan tangan, tapi kita ambil dari badan belakang dulu. Caranya yang di luar ini, badan belakang. Nah, begini ya. Baru kita potong kerongan badan depan. Nah, ini sudah terlihat ada garisnya. Pokoknya ikutin terus channel Bapak pakai ya. Nah, sudah terlihat. Nah, tinggal Bapak pakai gunting nih. Cara guntingnya di pinggang ya. Ini pinggang nih, saya gunting. Nah, ini pinggang ya. Ini tutup dulu. Kita pahamin ini dulu badan atas. Ya. Ini nanti buat sleting. Caranya kita belah dulu biar mudah dipahamin. Nah, ini belakang. Coba kamera di center dulu. Nah, ini belakang. Nah, nanti sleting ada di sini nih, sleting belakang ya. Lalu kita tempelkan badan bagian depan. Nah, ini badan depan. Nah, sudah terlihat. Sudah terlihat jelas. Gampang dipahamin ya. Nah, gini. Ya. Kalau sudah kita teruskan dengan cara pembuatan tangan ya. Kita ambil dari pinggang ke atas dulu ya. Nah, kita cari tangan ini. Tangan, untuk membuat tangan kita ukur dulu dari pundak ke ketiak. Ini 19. Perlu diingat-ingat dulu ya, 19. Nah, kita ambil kertas. 19 ya. Ini kita gunting dulu ini karena terlalu lebar. Nah, 19 ya.
kita akan buat tangan setengahnya. Jadi kita tekuk begini. Nah, kita tekuk. Nah, tangan kita kasih turun sekitar 12 karena ini anak-anak ya. Nah, 12. Panjang tangan 50. Ini hanya buat pola dasar dulu untuk mencari trompetnya. 50. Nah, ini udah panjang tangan nih, cerita 50. Lalu kita garis. Ya, ini kita garis di bagian trompet. Nah, ya. Ini tadi kan kita ngukur dari pundak ke ketiak ada 19. Nah, kita ikutin 19. 19 ada di sini. Lalu kita garis tarik untuk membuat kerongan tangan. Kita bagi 2. Nah, jadi 11 di sini. Lalu kita bentuk tangan. Bentuk tangan. Ya. Nah, ini bentuk tangannya. Ini tangan depan. Ya, ini. Lalu tangan belakang tinggal kita keluarkan 1 cm. Nah, begini ya. Nah, ini kita nyari pergelangan tangan yang akan nantinya buat trompet. Kita kasih 10 dulu. 10 dulu. Ya. 10. Nah, di sini ya. Nah, ini tangan kan pakai trompet. Misalnya begini nih. Nah, ini pakai trompet. Kita potong ini. Potong. Potong sekitar 15. 15. Jadi ini panjang tangan kan tadi ada 50, dipotong 15 berarti tinggal 35. 35 di sini ya. 35. Sudah. Lalu kita potong nih ya, kita potong dulu nih buat bayangan. Kita potong dulu ya, begini ya. Kita potong lingkar tangan dari badan belakang dulu ya. Nah, ini belakang. Nah, ini depan nih, depan lebih dalam lagi masuknya. Nah, ini kita bentuk lagi biar lebih cantik hasilnya. Nah, ini kita potong ini nantinya yang untuk disambungan ke trompet. Nah, begini ya, udah gini aja. Nah, kalau begitu kita akhiri dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Nah, sekarang kita perjelas dulu ini. Nah, ini badan belakang, ini badan depan, nah ini tangan. Nah, nantinya di sini akan bapaknya buatkan berbentuk trompet ya. Nah, sekarang kita cukup di sini dulu ya. Biar gampang dipahamin. Kalau terlalu panjang, kita agak susah juga memahaminya ya. Karena kita dari pemula ya. Nah, kita akhiri dulu dari badan atas dulu dah, dari pinggang ke atas sampai ke tangan ya. Ya. Kalau gitu kita akhiri dulu ya. Tapi jangan lupa itu pencet terus channel Bapak Ke ya. Pokoknya panteng terus sampai apal ngapalinnya ya. Ya, matur nuwun dan kesuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.